Halo, selamat pagi anak-anak kelas 1. Bertemu lagi dengan Pak Sugio dalam pelajaran agama. Hari ini kita akan masuki tema tentang tanda salib. Pelajaran 17, halaman 195. Silakan kalian buka buku paketmu yang warna hijau, edisi revisi ini halaman 195. Kalau kamu pegang yang bukan revisi, silakan menyesuaikan sendiri. Judulnya pelajaran 17 tentang tanda salib. Anak-anak yang terkasih, bagi umat Katolik, tanda salib itu sangat vital. Sering kita menggunakan, sering kita mendoakan. Nah, hari ini kita mau belajar apa sih sebenarnya kegunaan tanda salib, ya? Apa itu kegunaan doa tanda salib dan awalnya itu dari mana sih? Dan apa arti dari doa tanda salib itu? Mari sebelumnya kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau rela menderita dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa semua orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagi anak-anak Katolik dan Kristen, kita baru saja merayakan Paskah hari Minggu kemarin ya. Paskah diawali dengan kisah sengsara Yesus. Setelah itu wafat Yesus dan kebangkitan Yesus. Nah, itu adalah misteri iman kita. Itu adalah puncak dari iman kita, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Nah, hari ini tepat sekali kalau kita belajar tentang bagaimana berdoa tanda salib itu. Ini ada lagu nih sebenarnya ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Ya, itu adalah doa tanda salib. Pak Sugio punya cerita tentang bambu. Ya, ceritanya begini, halaman 199. Seorang tukang kebun memiliki serumpun bambu di sudut kebunnya. Setiap tahun bambu-bambu itu bertambah tinggi dan kuat. Kemudian suatu hari tukang kebun itu berkata, "Sobat, saya membutuhkan engkau," kata bambu itu. "Tuan, pakailah saya seperti yang Tuan inginkan, saya siap." Kemudian suara tukang kebun itu menjadi agak serius dan berkata, "Agar saya bisa memakaimu, engkau harus ditebang." Tentu saja bambu itu kaget. "Menebang saya? Mengapa? Saya adalah bambu yang paling baik di kebun ini, jangan lakukan itu. Pakailah saya sekehendak Tuan, tetapi jangan menebang saya." "Begini, jika saya tidak menebang kamu, saya tidak bisa memakaimu." Seluruh isi kebun itu terdiam. Bambu yang anggun itu perlahan-lahan menundukkan kepalanya dan berbisik, "Tuan, jika itu adalah satu-satunya jalan untuk menggunakan saya, maka tebanglah saya." "Tapi bukan itu saja," kata tukang kebun itu. "Saya masih akan memangkas semua cabang dan daunmu." "Ya Tuhan, semoga itu tidak terjadi pada diri saya," kata bambu itu. "Hal itu akan merusak keindahanku. Tuhan, kalau bisa janganlah pangkas cabang dan daun saya." "Jika saya tidak memangkas cabang dan daunmu, saya tidak bisa memakaimu." Bambu itu merasa sangat terpukul kemudian menyerah. "Tuan, pangkaslah semua cabang dan daun-daunku. Bambu tersayang, saya masih harus lebih menyakitimu lagi. Saya harus membelah dan mengambil hati bagian dalammu. Jika tidak, maka saya tidak bisa memakaimu." Bambu itu semakin menundukkan kepalanya. "Tuan, pangkaslah, potonglah, belahlah, dan lakukanlah apa saja pada diriku sesuka Tuan." Tukang kebun itu kemudian memotong bambu itu, memangkas cabang-cabang dan daun-daunnya, membelahnya dan mengosongkan semua bagian dalamnya. Lalu dia membawa bambu itu melalui sebidang tanah kering menuju sumber air.
Dia menghubungkan bambu itu dengan sumber air itu, dan air itu pun mengalir ke tanah yang kering, membuatnya menjadi subur. Demikianlah, hanya bila bambu itu dipotong, dipangkas, dan dibelah, dia bisa menjadi sumber dan penyalur berkat yang melimpah bagi tanah gersang, dan tentu saja airnya bagi manusia. Anak-anak, itulah ya. Bambu yang dibelah. Pertanyaannya, mengapa bambu itu dipotong? Apa kegunaan bambu? Untuk siapakah bambu itu berkurban? Mengapa bambu itu mau berkurban? Silakan jawabannya ditulis di buku lat PR-mu, videonya boleh di-pause dulu. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, jawaban yang pertama, mengapa bambu itu dipotong? Untuk digunakan oleh tukang kebun. 2. Apa kegunaan bambu? Untuk dibuat alat mengalirkan air ke tanah yang kering. Untuk siapa bambu berkurban? Untuk petani dan tukang kebun tentu saja ya. Mengapa bambu berkurban? Karena dia mencintai si tukang kebun itu. Dia rela, ya, rela untuk berkurban. Anak-anak, mari sekarang kita baca dari Injil Lukas, dari kitab suci, dibuka ya. Dari Injil Lukas bab 23 ayat 26 sampai 32. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling pada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunlah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian, maka kayu hidup. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia." Nah, Yesus ini ceritanya mirip dengan si bambu tadi. Ya, di bambu itu di paketmu halaman 202 ya. Yesus, gambar Yesus disalibkan. Ya, kalau tatap muka kita bisa melihat film ini ya sebenarnya. Anak-anak, ada pertanyaan di halaman 203, di mana Yesus disalibkan? Ada yang tahu? Ya, gampang ya. Yesus disalibkan di Golgota. Siapa yang membantu Yesus manggul salib tadi? Simon dari Kirene. Apa tulisan yang ada di salib Yesus? INRI ya. Kamu lihat itu ada tulisannya INRI. Di sini ada enggak tadi ya? Oh, enggak kelihatan ya. Ada tulisan INRI. Inilah raja orang Yahudi artinya ya. Apa doa Yesus kepada para prajurit? Apa doanya? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengapa Yesus mau disalibkan? Ya, sama seperti bambu tadi. Yesus berkorban bagi umat manusia. Bambu tadi berkorban untuk menyelamatkan siapa? Untuk menyelamatkan para petani. Dengan memberikan kesuburan pada tanah mereka sehingga kalau sudah subur bisa ditanam. Yesus juga sama, berkorban bagi manusia. Kematiannya membawa keselamatan. Nah, anak-anak, salib yang kita doakan setiap hari itu sebenarnya mengenang penderitaan Yesus. Tidak berhenti di situ saja, mengenang penderitaan, wafat, dan kebangkitan Yesus. Maka setiap kali kita berdoa selalu diawali dan diakhiri tanda salib untuk mengenangkan apa? Bahwa kita itu percaya kepada Yesus yang menderita tetapi juga
bangkit, menderita, wafat, tapi juga bangkit. Itulah makna doa tanda salib. Yesus menyerahkan diri untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia. Maka salib penting sekali artinya bagi semua orang Katolik, karena dengan salib umat manusia diselamatkan. Salib itu tanda penyelamatan Allah bagi manusia. Yesus disalib bukan karena kesalahannya. Dia bahkan mendoakan para prajurit. Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Nah, kita mengenang salib Yesus dengan membuat tanda salib. Tahu caranya membuat tanda salib? Tangan kanan diangkat, letakkan di dahi, kita ucapkan Bapa. Dalam nama Bapa. Putra di mana? Di dada. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di TK kita sudah diajari ya, menggunakan tangan kanan, dahi, dada, bahu kiri, bahu kanan. Amin. Semua harus bisa dan nanti ada prakteknya ya. Penilaian praktek membuat tanda salib, dibuat video, tapi belum hari ini ya. Nah, itulah anak-anak doa membuat tanda salib. Artinya kita apa? Memuliakan Allah Tritunggal dan mengenangkan cinta Yesus yang wafat di salib. Allah Tritunggal itu siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudusnya sampai dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik anak-anak, cukup untuk pelajaran hari ini. Silakan kalian mewarnai di buku paketmu halaman 205. Ya, gambarnya ya. Halaman 205. Gambar salib Yesus. Marilah kita akhiri kegiatan kita dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau wafat di kayu salib untuk menyelamatkan kami. Bantulah kami untuk selalu berdoa dan menghormati salib-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat dan tetap semangat.